sahabat Netra, sebelum nonton videonya, klik subscribe dulu ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Lalu jangan lupa klik like dan share video ini. Stay tune terus di channel Dunia Netra. Ya kebetulan kalau saya tunanetra udah dari dewasa. Jadi saat gitu. dulu itu tahun 2004 dimulai dari tahun 2004 umur 8 tahun saya sakit tifus dan diinjeksi sama dokter akhirnya menyebabkan alergi obat atau Stevens-Jones syndrome. Nah, jalan terus waktu sampai akhirnya di tahun 2011 itu bolak-balik operasi mata karena dari penyebab sakit alergi obat itu menyebabkan imun di dalam tubuh itu berkurang dan menyebabkan kondisi yang paling parah tuh terkena adalah mata. Akhirnya mata seperti itu produksi air matanya nggak ada sampai akhirnya korneanya iritasi dan harus dioperasi sampai akhirnya tahun 2016 sudah tidak bisa pakai kornea donor dan sudah dimaksimal pakai kornea buatan juga waktu dari India sampai nggak bisa dokternya memvonis sudah nggak bisa untuk dimaksimalkan lagi penglihatan. Akhirnya ya udah di saat itu udah menjadi disabilitas netra totally blind. Oh gitu, sudah umur berarti di tahun 2016 ya, totally blind itu. Iya. Oke, kalau untuk Rifan sendiri? Oke, kalau saya tunanetra itu dari umur 5 tahun. Waktu itu sempat sakit panas, epilepsi juga. 2 tahun berobat. Terus jadi perlahan-lahan hilang penglihatannya. Terus berobat tapi udah operasi 3 kali. Terakhir operasi itu 2016. Oke. Untuk Mbak Tuti sendiri tunanetra dari kecil atau sudah dewasa Mbak Tuti? Kalau saya sebenarnya dari kecil Mas, tapi dulu kecil itu saya totalnya cuma di mata kiri, jadi mata kanan saya masih normal. Terus mulai SMP itu mulai ada penurunan. Itu. Oh berarti sejak SMP ya? Iya betul. Nah terus gimana nih caranya kalian bisa bangkit gitu ya? Mungkin kalian kan tadi ada yang dari baru kategorinya 2016 gitu kan ya, ada juga yang sejak SMP. Nah itu gimana caranya bisa bangkit? Mungkin Latif bisa diceritain. Iya, terutama kalau dari saya dukungan orang tua sama keluarga. Alhamdulillah orang tua itu supportnya benar-benar ke saya tuh untuk saya biar bisa bangkit dan sama seperti yang lain. Dan dari waktu itu sempat down karena waktu itu bolak-balik operasi kornea dan progresnya tuh menurut saya nggak maksimal gitu. Setiap operasi kornea harus lihat ininya hasilnya ternyata nggak maksimal, tetap aja ngelihatnya burem, terus penglihatannya terbatas sampai akhirnya korneanya bocor. Nah dari situ dokter sempat menyarankan saya untuk kenal ke teman-teman di Yayasan Mitra Netra untuk menjadi perbandingan bagaimana kondisi saya dengan teman-teman yang ada di Yayasan Mitra Netra. Nah dari situ mulai tergugah ternyata ada yang lebih di bawah saya dan saya harus lebih bersyukur. Di situ mulai bangkit dan akhirnya selesai SMA saya coba belajar di Yayasan Mitra Netra. Kebetulan saya waktu itu di Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dan saya ikut pindah ke Jakarta sama kembaran saya dan saya belajar di Yayasan Mitra Netra. Nah di situ mulai saya belajar untuk komputer, belajar orientasi mobilitas, sampai akhirnya untuk memutuskan untuk kuliah. Di situ menurut saya titik bangkit saya setelah saya merasa terpuruk untuk menjadi disabilitas netra gitu. Oh gitu. Oke, kalau untuk Rifan sendiri motivasinya apa nih Rifan? Bisa bangkit? Kalau saya sih dukungannya dari keluarga juga, terus lingkungan, terus dari dalam diri kita. Jadi buat apa kita kan udah tunanetra, kalau kita nggak berusaha sendiri, masa kita kan tetap di rel yang tetap itu aja, nggak ada pergerakan kan gitu. Jadi saya lakukan aktivitas yang bisa saya lakukan, yang aktivitas yang saya senangin, kayak bermain musik, terus
nonton sepak bola dan juga jadi YouTuber itu. Karena saya ingin memberikan edukasi pada masyarakat bahwa tunanetra itu bukan hanya bisa berdiam gitu. No kreativitas, tapi tunanetra itu banyak sekali kreativitas yang bisa dilakukan, aktivitasnya juga banyak yang bisa dilakukan. Itu sih yang menjadi diri saya untuk bangkit gitu. Kalau Mbak Tuti sendiri? Kalau saya kan kebetulan waktu sebenarnya kalau dari lahir ya Mas ya kan dari lahir saya sudah total 1. Itu banyak sekali gunjingan dari masyarakat luar, tapi ketika itu orang tua saya selalu bilang gitu, nggak apa-apa, kamu nanti akan jadi orang yang lebih sukses daripada orang yang menghina kamu gitu. Terus ketika SMP saya masuk ke sekolah SLB yang berasrama di Surabaya, namanya SMP LBAY PAB. Nah di situ penglihatan saya mulai menurun. Tapi support dari teman-teman saya yang mereka mengalami nasib yang mungkin lebih dari saya, itu yang menguatkan saya. Sampai guru-guru saya pun waktu itu memberikan support yang sangat ya. Hingga yang membuat saya termotivasi adalah ketika guru-guru saya bilang, nggak apa-apa, kamu total nggak apa-apa, kamu nggak bisa lihat nggak apa-apa, tapi hidupmu nggak cuma mati ketika kamu tidak bisa melihat, kamu masih bisa menghasilkan sesuatu yang lain yang itu bisa memotivasi orang lain juga. Nah dari situ guru saya mengarahkan saya untuk menuangkan apa yang saya rasakan ke dalam tulisan. Dari situ saya memiliki kayak semangat hidup gitu loh. Saya hidup untuk memberikan motivasi dan karya-karya saya untuk orang lain. Wah, luar biasa. Oke. Nah, terus kan berarti untuk mengawali kuliah nih, itu awalnya ada bayangan nggak kalian semua nih ingin kuliah, kita ingin melanjutkan sekolah gitu? Latif mungkin? Oke. Kalau dari saya sih terus terang saat itu pikiran kuliah dan satu tuh udah dikatakan disabilitas netra, fungsi penglihatan udah menurun sama sekali bakalan udah total, nggak ada kebayangan untuk kuliah. Tapi saya selalu yakin apa yang saya alami dan saya lakukan itu pasti dapat pertolongan dari Allah. Yang penting kita yakinin dulu prinsipnya seperti itu, pasti selalu ada kemudahan. Benar, saat waktu itu saya hanya bayangin aja kayak kembaran saya bisa kuliah, bisa teman-teman seperti apa dan tanpa dibatasin gitu. Saat itu juga orang tua saya memutuskan untuk kuliah itu masih ragu-ragu untuk bisa atau enggak di saat perkuliahan, saat nanti mobilitasnya, saat ketemu ada tugas seperti apa. Nah, tapi dari situ saya meyakinin bahwa saya tunjukin ada teman-teman yang bisa kuliah juga, yang disabilitas netra, terus teman-teman di yayasan juga dengan ini sendirinya ada yang bisa juga datang sendiri, mandiri gitu. Terus ada yang juga dari jauh ini bisa kesini ke Jakarta sendiri. Saya kasih bukti-bukti kalau disabilitas netra itu juga bisa. Nah, akhirnya orang tua coba menyalurkan apa jadi keinginan saya untuk daftar kuliah. Saya kuliah di mau daftar kuliah di UI dan UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Yeah. Nah, waktu itu juga orang tua nganterin juga ke sana tes SBMPTN waktu itu. Nah, tapi belum rezeki. Jadi ini belum rezeki, akhirnya saya coba ini kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, cuma daftar di situ, alhamdulillah ikut tes dan serangkaian syarat segala macam saya diterima dan saya coba kuliah di situ gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Oke, berarti awal pendaftaran ada penolakan atau bagaimana nggak di kampusnya? Kalau di pendaftaran awal satu SBMPTN, karena kita ikutnya jalur disabilitas, waktu itu kebetulan juga ada panitianya kan, dan waktu itu ikut mendaftar juga di Yayasan Mitra Netra, jadi nggak ada penolakan dari situ. Nah, ada saat ini daftar di UMJ juga tidak ada penolakan karena sebelumnya UMJ juga udah menerima disabilitas netra. Nah, yang penting lihat seperti apa kita mampunya nanti, dan saat hasil tesnya juga alhamdulillah ini bagus. Ini waktu saya tunjukin dari hasil tesnya, dari hasil tes ini raport dan secara ini kata mereka udah bisa masuk. Akhirnya coba daftar di situ dan lanjut sampai sekarang dari tahun 2016 coba daftar sampai sekarang. Oke, kalau Rifan sendiri awal pendaftaran ada penolakan nggak di kampusnya?
Kalau saya awal pendaftaran sih nggak ada penolakan. Saya waktu itu ngambil jalur bidik misi ya. Jalur beasiswa. Kebetulan kampusnya itu udah banyak meluluskan kakak-kakak saya dulu, kakak-kakak alumni di dulu kan. Jadi udah berpengalaman dengan tunanetra. Jadi masuk itu kita nggak ada penolakan. Nah, kampus itu hanya satu-satunya di Bali yang menerima tunanetra gitu. Oh gitu. Saat ini satu-satunya di Bali ya tunanetra saat itu ya saat. Tidak ada yang Universitas Institut Seni Indonesia. Udah ada, cuman masih sedikit baru satu lulusan. Tapi yang kalau yang kampus saya udah ada sekitar 15. Oh gitu ya. Sarjana yang diluluskan dari sana yang tunanetra. Oke, untuk Mbak Tuti sendiri awal pendaftar gimana di UNESA, Mbak Tuti? Kalau saya itu ceritanya panjang, Mas. Dulu itu awalnya nggak ke UNESA dulu sebenarnya, karena dari kecil kan emang orang tua kan memang pengen saya kuliah, melihat dari latar belakang guru-guru saya, terus juga banyak teman-teman saya yang tunanetra juga. Itu saya dulu pengennya ke sastra karena saya tahu saya suka nulis. Tapi orang tua selalu bilang sudah cari zona aman aja di PLB gitu kan. Tapi namanya masih jiwa muda, Mas, masih ingin coba-coba waktu itu. Jadi SNM, SBM itu saya sudah pokoknya aku mau nggak mau aku harus keluar dari zona nyamanku gitu. Tapi nggak keterima, Mas, nggak keterima. Bahkan itu ke UNS, ke UM itu nggak keterima. Bahkan saya juga sempat daftar jalur ini yang Universitas Islam di UINSA, di UIN Surakarta juga itu nggak keterima. Terus akhirnya saya memilih ya udah kalau memang orang tua pengennya saya di UNESA, saya mau daftar UNESA. Tapi saya maunya pilihan pertama sastra Indonesia. Dan kedua baru PLB. Dan memang mungkin karena doanya orang tua dari kecil ya, keterimanya malah di PLB-nya. Oh gitu. Bukan di sastra Indonesianya. Tapi saya meyakini ya udah mungkin ini jalan dari Allah gitu. Jadi kalau saya itu awal daftar itu alhamdulillah sudah dimudahkan karena UNESA punya namanya Pusat Studi Layanan Disabilitas. Jadi mulai dari proses pendaftaran, sampai daftar ulang, sampai kita mau bayar biaya awal pun, dan sampai kita PKKMB pun, itu untuk teman-teman tunanetra ada pendampingan. Apalagi semenjak 2019 ini sudah ada jalur khusus untuk teman-teman disabilitas. Oh gitu, berarti ya emang nggak ada penolakan ya awalnya ya? Nggak ada, walaupun saya waktu itu jalurnya reguler, belum ada jalur disabilitas. Tapi oh gitu. Oke, ya memang sih harusnya memang tidak ada lagi ya untuk penolakan ya, karena di undang-undangnya sudah ada gitu. Kita juga disabilitas berhak untuk punya pendidikan gitu sampai setinggi-tingginya gitu ya. Oke, nah terus untuk Mbak Tuti sendiri, Mbak Tuti kan seorang tunanetra, gimana sih cara belajarnya gitu ketika di kampus gitu atau di rumah, itu cara belajarnya bagaimana? Untuk belajar mungkin sama dengan teman-teman tunanetra yang lain ya, Mas. Cuman saya karena di PLB itu kita tahu bahwa sumber-sumber jurnal-jurnal itu masih sangat minim ya. Banyak pun itu jurnal-jurnal luar yang ada gitu loh, dan yang benar-benar berkualitas ya. Hingga akhirnya saya harus berusaha sendiri gitu. Gimana caranya saya jadi saya kuliah itu bawa tas besar, isinya laptop, scanner, dan ada buku untuk tulisan braille. Kenapa saya kok bawa laptop, bawa scanner? Karena memanfaatkan waktu juga, Mas. Kan sebagaimana kalau pinjam buku di perpustakaan itu kan kita juga nggak bisa lama ya, Mas ya. Dan jadi saya memanfaatkan itu sih untuk belajar sih sama pakai laptop. Kecuali untuk semester 4 ini, semester 4 waktu sebelum pandemi ini, saya memang pakai braille karena laptop saya waktu itu lagi kondisi benar-benar sudah parah sekali. Jadi saya waktu itu pakai braille dan alhamdulillah dosen juga nggak ada yang komentar. Dan kalaupun tugas itu ya saya harus kerja 2 kali, Mas. Jadi ngetik, nanti saya print ke lantai 1, itu kan ada kebetulan ada tempat khusus untuk ngeprint gitu. Saya print di sana, saya kembali lagi ke atas, saya kumpulkan dalam bentuk print out. Seperti itu sih. Oh gitu. Jadi, berarti ujian juga sama kayak gitu. Cara belajarnya memang di kelas juga menggunakan laptop ya, gitu ya. Iya betul. Berarti ketika dosen memaparkan materinya sambil mencatat gitu ya, sambil diketik gitu ya. Iya. Oke, kalau Latif sendiri gimana untuk belajar di kelas? Ya, kalau untuk belajar di kelas, sebenarnya bersama sama kayak Mbak Tuti. Kalau saya bawa laptop, bawa recorder, dan nanti saat
dosen menerangkan sebelum biasanya kan awal perkuliahan dosen akan mesti tahu nanti kita mau ke buku apa dan materinya apa. Sebelum itu saya udah ngasih tahu dulu. Makanya jadi disabilitas netra itu kalau kita berkuliah, kalau kita lagi berkuliah ataupun sedang belajar di non disabilitas gitu kan yang ini lingkungannya non disabilitas, kita harus ungkapin dulu kalau diri kita emang disabilitas. Kita harus jadi terbuka. Karena tanpa itu dosen ataupun guru itu sulit untuk ngerti kita. Makanya saya bilang, Pak, nanti saya di awal atau saat nanti Bapak menerangkan mata kuliah, saya minta soft copy-nya. Kan biasanya dosen kan menerangkan pakai bentuk PPT. Nah, saya minta soft copy-nya dan nanti kalau emang ada buku PDF-nya saya minta untuk saya bisa baca di rumah atau saya baca di laptop saya, tuh saya bilang gitu. Tapi kalau untuk proses selama perkuliahan dan saat dosen menerangkan, saya lebih nyaman tuh pakai recorder. Nah, nanti saat udah direkam, karena kalau sambil diketik juga bisa dosen ngomong, kita dengarnya jadi dua arah gitu kan, dengerin laptop, dengerin suara dosen juga. Makanya saya lebih nyaman itu direkam, nanti udah sampai rumah, baru rekaman tadi diubah ke dalam ketikan ke laptop, jadi biar jadi catatan gitu. Oh gitu ya, berarti kalau Latif tadi dengan media recorder ya, tape recorder mungkin ya, sama laptop ya. Gitu. Oke, kalau Rifan sendiri gimana cara belajar di kelas? Kalau saya sih biasanya kalau di kelas itu kan kebetulan di kelas saya itu seangkatan itu ada 4 tunanetra. Jadi kita biasanya pakai minta soft copy juga. Minta soft copy juga. Kalau kita jarang rekam, sih kita pakai soft copy aja banyakan. Sampai di rumah kita belajar, terus sama dibantu juga sama kayak belajar rumus-rumus tuh, kita biasanya dibantu sama temen yang awas sih. Untuk tugas biasanya sih kita ketik di laptop. Ada biasanya dosen yang minta print out atau nggak kirim via WA gitu atau via email gitu. Dan banyak sih mendapatkan kayak keringanan itulah. Gitu. Oh gitu, ya, berarti gitu kalau itu biasanya menggunakan soft copy ya, minta soft copy-nya dengan dosen untuk materi kuliahnya ya yang dibahas. Ada pada saat itu ya, pelajaran statistik, kan ada penampilan gambar itu biasanya dosen kan gambar. Saya bilang, Bu, saya tuh kalau gambar itu saya sulit, apalagi membuat poligon yang gitu-gitu kan, kayak grafik-grafik itu. Terus saya gimana caranya solusi gini-gini, Bu. Akhirnya di sana lah dapat keringanan. Syukurnya dosennya mengerti dengan keadaan mahasiswa tunanetra gitu. Oh gitu. Ya berarti sebelumnya intinya kita sudah sosialisasi dulu ya kalau kita ini kita tunanetra gitu ya. Nah, tapi bukan karena kita dikasihani atau apa gitu kan ya, tapi ya setidaknya dosen itu tahu gitu dan gimana caranya kita cari solusi bareng-bareng gitu ya. Iya gitu dah. Oke. Nah, terus kalau untuk cara bersosialisasi di kampus dengan teman di kelas gimana itu? Mungkin kalau saya ya, Rifan. Kalau saya sih biasanya ikuti aja semampunya kita. Biasanya sih kalau saya ikutin teman-teman yang awas. Cuma kayak ngumpul kita join kemana gitu. Ikut satu terus menunjukkan pada mereka, saya bisa main ini, nanti kalau udah kelas lu wakili apa, saya aja suruh gini-gini gitu. Terus dari sanalah akhirnya saya punya banyak teman, bahkan teman yang bukan sekelas pun bisa kenal gara-gara kayak kita menunjukkan di kampus tuh ngisi acara ulang tahun, event-event seminar gitu. Jadi dari sana kita punya banyak teman dan teman itu mau menerima keadaan kita. Itu sih kalau saya. Oke, kalau Latif sendiri cara bersosialisasi di kampusnya gimana, Latif? Ya, kalau saya pada umumnya aja. Jadi kalau misalnya teman ngajak ngobrol atau paling enggak saat kita mau ngajak ngobrol, kita mulai duluan, kita nanya siapa yang di samping kita, siapa ini. Kan dari situ kan akhirnya mereka biasanya namanya disabilitas. Teman-teman itu juga biasanya untuk deketin kita tuh ragu-ragu gitu. Takut kesinggung, takut ada ucapan yang kesinggung. Nah, kita juga kalau bisa jangan jadi yang sensitif juga kalau tiba-tiba nanti mereka menanyakan sesuatu gitu. Misalnya kenapa disabilitasnya, kenapa macam. Nah, kita lebih baik
arah pikirannya ke edukasi ke mereka, karena kan mereka juga nggak bisa tahu kenapanya disabilitasnya terus bagaimana. Nah dari situlah teman-teman akhirnya memahami kita gitu kan. Nah teman-teman yang paham, teman-teman yang ngerti, ya kapan kita mau ngelakuin apa atau kita mau kemana, kita minta tolong sama mereka, mereka nyaman-nyaman aja gitu. Dan saat mereka juga mau kemana atau ke kantin atau mau ngerjain tugas apa, ngajak kita pasti juga nyaman aja. Nah alhamdulillah dari situ, karena teman-teman melihat saya yang terbuka seperti itu, jadi setiap ada kerja kelompok gitu kan, pasti selalu minta, ayo sama Latif aja, sama Latif gitu kan. Terus kalau udah nanti kerja kelompok yang nggak bisa, saya akan bilang, gue nggak bisa kalau ngerjain yang hal yang gini, nggak apa-apa Tif, yang penting lu itu cuma bagian pemikiran. Nah dari situ juga teman-teman akhirnya jadi aware juga seperti itu. Oh gitu. Oke, kalau Mbak Tuti sendiri gimana cara bersosialisasinya Mbak Tuti? Kalau saya memang, saya kan kuliah di jurusan PLB, tapi kebanyakan ini teman-teman yang masuk PLB itu ya cuma sekedar PLB, bahkan mereka cuma cari yang peluangnya besar gitu loh untuk masuk. Terus juga bahkan banyak juga mas teman-teman saya yang nggak tahu gimana sih cara bergaul sama disabilitas. Awalnya itu saya cuma punya beberapa teman karena mungkin mereka nggak tahu cara bergaul, dan memang ternyata terbukti mereka nggak pernah sama sekali bergaul dengan disabilitas walaupun mereka milih jurusan PLB seperti itu. Dan akhirnya cara yang saya pakai itu, saya yang pertama dulu awal kali saya jadi mahasiswa baru itu kan ada grup mahasiswa baru. Nah itu saya aktif di grup, aktif komen, aktif tanya, aktif, pokoknya intinya sering chat dengan teman-teman yang sekiranya dia sering muncul di grup. Terus kalau di perkuliahan juga sering ngajak ngobrol. Terus juga teman-teman keluar juga saya ikut gitu. Jadi mengikuti arus lah mas gitu. Jadi terus juga ikut organisasi-organisasi. Dari situ pergaulan itu mulai jalan sendiri kayak gitu. Jadi nggak cuma teman-teman dari dalam jurusan aja, tapi dari luar jurusan juga ada teman-teman yang lain kayak gitu. Gitu ya. Berarti yang penting kitanya mau bersosialisasi juga ya, nggak usah minder gitu ya. Istilahnya kan gini, mereka mungkin tidak tahu kan cara mereka membantu kita seperti apa, apalagi dia baru punya teman tunanetra gitu kan ya. Nah jadi kalau kitanya sendiri yang tidak bisa ikut bersosialisasi, ya mereka juga bingung kan cara bantu kita seperti apa sih gitu kan ya. Kayak tadi juga kata Latif, ya takutnya kitanya sendiri merasa tersinggung atau gimana ya, seperti itu ya. Oke, nah terus itu kan untuk cara bersosialisasinya gitu. Nah ada nggak sih pengalaman yang pengalaman yang berkesan gitu ketika kuliah, atau pengalaman yang yang membuat kita jadi hopeless gitu, ada nggak gitu di kampus? Apa sih gitu, hal apa gitu? Mungkin saya ya. Pengalaman yang ini sih biasanya dicari untuk ngisi satu seminar gitu ya, mengiringi paduan suara itu. Jadi teman HMJ itu percaya, memberikan kepercayaan kepada kita tuh, kamu ngiringin ini dong, padu sini di acara seminar nasional gitu. Oh ya gitu. Akhirnya di sana saya merasa, wah akhirnya tunanetra itu dipercaya untuk ngisi acara yang sebesar itulah, karena kan pembicaranya dari kampus-kampus terkenal di Indonesia kan. Karena terus sama mengisi acara ulang tahun dan wakili kampus juga di lomba musikalisasi puisi se-Bali. Kampus saya tuh mendapatkan juara 3 dan semua pemainnya tuh tunanetra, tapi lawannya orang-orang normal gitu. Gitu. Jadi di sana bangga sekali bisa itu pengalaman berkesan ya. Kayak kalau Latif sendiri gimana Tif? Ada nggak Tif? Ya, kalau untuk berkesan selama perkuliahan gitu. Pertama kalau dari pertemanan, alhamdulillah dari awal semester sampai sekarang tuh punya sahabat yang benar-benar ngerti banget sama kita gitu kan. Jadi kemana-mana juga selalu berdua, namanya tuh Jakit gitu. Nah, yang berkesan menurut saya tuh orang awas gitu kan, non disabilitas, tapi dia bisa memahami kita, bisa ngerti dan bagaimana ke kitanya gitu. Pertama itu. Lalu di lingkungan kampus pun alhamdulillah selama di berkuliah ini sudah jadi 2 kali tuh ketua pelaksana. Jadi saya mimpin untuk bikin seminar nasional saat itu. Pertama jadi di peringatan Hari Disabilitas Internasional, terus yang kedua di seminar unit layanan disabilitas. Nah,
saya nggak ini juga. Saya pikir dengan disabilitas netra gitu, nggak bisa apa-apa gitu. Dan tapi alhamdulillah sama teman-teman yang lain dapat kepercayaan untuk jadi ketua pelaksana, bisa melakukan ini. Terus alhamdulillah juga di kampus dapat prestasi, jadi mahasiswa prestasi juga selama 2 tahun berturut-turut gitu, dan dipercaya sama prodi. Itu menurut saya berkesan saat kuliah seperti itu. Dan alhamdulillah tanggapan dosen-dosen juga teman-teman positif gitu, meskipun ada juga yang ya nggak gitu aware juga atau menganggap kita tuh kayak diistimewakan banget, padahal saya tuh saat itu juga menunjukkan apa yang saya punya, apa yang saya ada, saya maksimalin, dan itu menurut saya jadi kelebihan, dan karena saya merasa punya kekurangan seperti itu. Begitu, Mas. Oke, kalau Mbak Tuti sendiri? Kalau saya sih alhamdulillah banget ya Mas. Jadi dari semester 2 itu sudah dipercaya dosen untuk istilahnya apa ya? Istilahnya jadi asisten gitulah Mas. Jadi kayak buat kan dia dosennya tahu kalau saya punya kemampuan menulis, jadi sering kayak disuruh bantu buat jurnal, terus buat materi-materi perkuliahan, walaupun itu sebenarnya untuk kakak tingkat saya gitu loh. Jadi itu benar-benar saya merasa wah ternyata saya yang seperti ini masih ada orang yang mau gitu loh, masih ada orang yang apa ya istilahnya welcome dari situlah karena saya dari keluarga ekonomi menengah ke bawah ya Mas, jadi itu benar-benar membawa untung tersendiri bagi saya gitu loh. Jadi di kampus itu saya benar-benar kayak gimana ya Mas ya, kayak nggak nyangka gitu loh saya yang seperti ini ternyata bisa gitu loh. Terus juga awalnya itu karena melihat dosennya itu karena melihat saya yang suka nulis, terus yang kedua kan juga alhamdulillah IPK saya kan selalu tertinggi mulai dari semester 1 sampai semester 4. Itu yang membuat dosen-dosen itu semakin percaya gitu loh. Terus juga pernah diserahin amanat untuk jadi ketua disabilitas se-Unesa juga, dan itu benar-benar kayak mimpi gitu loh bagi saya. Terus ikut juga Mawapres juga kayak gitu-gitu. Oh gitu ya. Nah tapi ada nggak sih kesulitan apa gitu saat kuliah? Terus cara ngatasinya gimana Mbak Tuti? Yang hal yang kesulitan. Kalau kesulitan dalam kuliah itu sebenarnya ada sih Mas ya, karena kan apa namanya, walaupun saya di PLB juga, tapi kan nggak semua dosen gitu loh bisa paham. Terkadang mereka juga ada lupa-lupanya. Kadang kalau nyebutin nunjuk sesuatu itu dengan kata ini itu, nah itu kan kadang membuat kita yang bingung gitu loh. Walaupun kita sudah mengingatkan, iya betul. Walaupun kita sudah mengingatkan, besok lupa lagi gitu loh. Jadi itu sih kesulitannya. Terus yang kedua, kalau kadang itu kalau ke perpustakaan, karena perpustakaannya itu masih belum aksesibel dengan tunanetra, nah itu kita harus cari pendamping Mas untuk cari buku-bukunya kayak gitu sih. Mungkin kesulitannya sih cuman sebatas di itu kayak gitu. Kesulitan lainnya mungkin kalau josnya mati tiba-tiba karena saya anak kos dan satu kamar sendiri, nah kayak gitu aja sih. Oh, kesulitan itu ya. Berarti cara mengatasi juga sudah tahu ya tadi ketika ke perpustakaan atau dosen. Gitu ya. Oke, nah terus kalau untuk Rifan sendiri kesulitan apa nih yang ditemuin di kampus, terus gimana cara ngatasinya gitu? Kesulitannya sih selama ini mungkin di bidang ini ya, pembuatan biasanya membacakan kayak referensi itu kan. Biasanya nyari referensi itu di sana kesulitannya. Kebetulan ada teman yang mau bantu. Jadi pembuatan tugas kelompok dan lain sebagainya itu apa namanya, teman-teman tuh nggak pernah membebani lah. Ya sebisanya kamu lah gitu. Enggak, kamu cari ini bahannya ini ya, kamu kirim. Oh gitu. Berarti ya memang yang penting kita saling sharing aja. Yang penting yang bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu ya, Rifan ya. Ya. Oke. Berarti cara ngatasinya biasanya kalau misalkan ada kerja kelompok, tugas kelompok gitu ya, yang bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu kan. Nanti selebihnya nanti bareng sama teman kelompoknya gitu ya. Oke, kalau Latif sendiri, Tip ada kesulitan apa Tip di ketika perkuliahan? Gitu, cara ngatasinya biasanya gimana Tip? Oke, kalau yang kesulitannya tadi hampir mirip sama Mbak Tuti. Kalau saatnya dosen misalnya lagi nerangin ke kita gitu, jelasin kan, biasanya mereka tuh udah dosen udah nulis duluan di papan tulis, dan saat menunjukkan sesuatu tuh pakai tuh ini loh. Nah itu saya sulit mahamin tuh. Kalau nggak saya nanya ke dosen, saya langsung tanya ke teman. Biasanya Pak
yang dimaksud Bapak tadi omongan ini itu apa ya, Pak? Saya nggak tahu. Oh iya, maaf Mas, gitu kan. Terus kalau nggak ada teman samping, saya nanya, itu maksud Bapaknya apa ya? Yang ditulisnya apa gitu kan. Nah, kalau juga ini dosennya ngasih itu hard copy gitu kan. Nah, dan nggak ada soft copy-nya, misalnya materi mata kuliah gitu mengenai hard copy, saya minta bacain teman. Kalau enggak, saya bawa ke rumah, saya fotokopiin itu hard copy-nya dari dosen, saya minta bacain ke keluarga, ke kembaran atau ke abang saya gitu untuk direkam. Kalau enggak, kalau misalnya buku, saya audiobookin di Yayasan Tunanetra seperti itu. Sebenarnya bisa juga di scan ya Latif ya, gitu untuk buku ya. Iya, tapi lebih nyaman denger di audiobook. Oh gitu. Berarti biasanya solusinya gitu ya. Gitu. Kalau nggak nanya ke teman ya ke anggota rumah gitu ya yang bisa bantu gitu. Oke, nah sekarang ini siapa nih yang udah ada praktek di mana gitu, pengalaman-pengalaman. Mungkin Latif nih ya. Latif udah semester berapa, Tif? Semester 8. Semester 8 ya. Nah, berarti kan Latif ada pengalaman praktikum nih, praktik atau KKN. Coba bisa diceritain nggak, Tif? Gimana sih pas pengalaman praktikum di mana gitu, terus Latif itu sebagai apa sih di situ? Ya, alhamdulillah kalau di jurusan kesejahteraan sosial itu ada 3 praktikum. Praktikum itu istilahnya kayak magang gitu ya untuk memperkenalkan di dunia kerja bagaimana profesi kesejahteraan sosial atau profesi kerja sosial. Itu yang pertama di praktikum 1 itu ada di Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Tunasusila yang ada di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saat itu berapa ya? 20 hari, kurang lebih 20 hari itu kita di situ, dan bagaimana mengenal lembaga, unit yang ada di lembaga, bagaimana birokrasinya, dan bagaimana profesi pekerja sosial di situ. Alhamdulillah di situ, karena yang tadi saya ceritakan di awal, ada teman dekat dan apa-apa juga teman saya itu kalau mau kayak praktek itu mau bareng sama saya. Jadi saya dapat kemudahan di situ. Jadi saat pengen praktek di sana, saat mobilitasnya, terus soal teman yang saya tadi yang jakit tadi itu selalu bantuin gitu. Mau kemana atau mau ketemu sama kepala siapa, kepala unit bagaimana, itu alhamdulillah di situ. Jadi nggak terlalu sulit. Tapi paling yang susahnya itu ya mengasih pemahaman ke mereka, ke teman-teman, kalau saya disabilitas netra bukan saya mau membebanin mereka gitu, tapi saya juga punya kekurangan dan mereka harus pahami juga gitu. Nah, alhamdulillah di praktikum 1 itu lancar selama 20 hari juga, alhamdulillah hasilnya bagus, dan di sana juga ada mentornya juga gitu. Mentornya juga alhamdulillah memahami juga apa yang jadi kekurangan kita, dan menurutnya udah Latif bisanya nggak bisa kemana-mana, terbatas, ya udah Latif ngerjain cukup yang ada di bagian kantor aja. Kayak waktu itu kita bikin visi misi, terus ini ngerangkum lagi tentang gambaran profil lembaganya seperti apa kayak gitu. Jadi saya cuma dikasih tugas kayak gitu aja, dan sedikit asesmen. Kalau di kerja sosial itu namanya ada asesmen, itu lebih mengkulik, mencari latar belakang klien. Nah, saya lebih diarahkan ke situ. Jadi saya menanyakan klien yang, maaf kan di situ tunasusila, yang mantan-mantan tunasusila yang diharap di situ. Nah, saya lebih diarahkan ke situ untuk mengasesmen bagaimana latar belakangnya di situ. Nah, kalau untuk di praktikum 2-nya itu ada di Pamulang, di Panti Sosial Bina Remaja atau Remaja 2, itu panti dari Dinas Sosial Jakarta. Alhamdulillah di situ juga selama mobilitas tadi, teman-teman tadi yang deket tadi, dan pihak pantinya juga ngerti kita, jadi kita dikasih kliennya juga untuk asesmen. Jadi kan kalau praktikum 2 itu lebih, tadi kan kalau praktikum 1 lebih ke arah lembaga. Nah, kalau praktikum 2 itu lebih ke arah klien, mencari dan memecahkan masalah klien yang ada di panti situ. Kebetulan tuh saya dapat kliennya klien anak pang, jadi saya mencari latar belakangnya dan memecahkan masalahnya. Alhamdulillah dari situ nggak kesulitan, karena kan kita asesmennya cukup dari wawancara dan mencari. Oke, terus untuk selanjutnya tuh pas KKN apa sampai permasalahannya sampai gitu. Kalau untuk KKN, alhamdulillah dari kampus juga itu tadi, kampus juga memahami juga kalau kita disabilitas netra. Jadi lebih diarahkan ke teman-teman yang ngerti dan teman dekat.
Nah, karena kebetulan waktu itu kalau untuk KKN itu sebenarnya ngacak. Untuk dapat urutan temannya itu ngacak. Karena kita kan ada 5 fakultas yang KKN secara bersamaan dan saat itu juga harus ngacak. Nah, kebetulan saya dapat teman yang akrab juga dari kampus meringankan situ dan ya kita saat KKN kebetulan saya di Serpong di Kelurahan Lengkong Wetan. Nah, itu lebih ke arah kota. Nah, jadi lebih mengubah bagaimana masyarakat di situ menghadapi modernisasi dan bagaimana masyarakat situ tapi tidak mengurangi kulturnya mereka. Nah, jadi dari situ saya tugasnya kalau di KKN cuma ketemu di kelurahan, terus bikin sosialisasi bullying ke anak-anak SD, ya alhamdulillah gitu lancar tetap. Oh gitu ya, berarti pengalaman untuk KKN ya. Terus sekarang lagi nyusun skripsi. Udah bab berapa nih, Latif? Udah bab 4. Wah, luar biasa. Bentar lagi ya. Bab 4, terus ya 1 bab lagi. Oke, kalau untuk itu sendiri, siapa, Rifan? Udah ada pengalaman itu praktek di luar atau gimana? Belum, saya belum masih. Oke. Ya. Kalau untuk Mbak Tuti? Kalau saya dari semester 1, kalau di PLB itu sudah ada praktik-praktik, Mas. Jadi mulai dari semester 1 itu kita udah mulai ke SLB ya, awalnya ke SLB, di SLB yang ada di Sidoarjo. Nah itu praktik awal itu cuma mengenal, kita membedakan ini ABK apa kayak gitu. Terus baru masuk semester 2 itu kita ke sekolah inklusi, udah mulai ngajar, terus pengalaman juga sih yang di waktu itu kan ke SMK. SMK-nya ini memang kebetulan SMK inklusi, tapi pas waktu itu kan dapatnya acak gitu ya, Mas. Pas kebetulan yang kena saya itu kebetulan anak slow learner yang ada di situ dan semuanya itu satu anak slow learner dan semuanya itu anak normal gitu dan itu jadi tantangan gitu, apalagi waktu itu saya di SMK itu di jurusan TKJ. Jadi benar-benar tantangan banget waktu itu, gimana caranya saya menyampaikan materi dengan kondisi saya seperti ini, dan itu menimbulkan banyak pertanyaan ya, apalagi mereka masih SMK kelas 1 gitu. Jadi kakaknya kok bisa, kenapa aku nggak bisa lihat kayak gitu. Jadi itu benar-benar kayak merupakan hal yang kayak gimana gitu. Terus setelah itu di semester 3 itu kita mulai masuk ke lembaga terapi. Nah, kesulitan saya sebagai tunanetra di terapi ini itu ketika saya harus menangani anak-anak yang hiperaktif, terus mereka autis, ngomongnya susah. Nah, itu yang membuat agak sulit juga sih, Mas, karena kan dengan kondisi saya seperti ini, kalau lagi bisa lihat kan bisa tahu gitu loh dia inginnya apa. Nah, itu tantangan juga sih buat saya. Sebenarnya semester 4 ini ada juga ngajar anak-anak dengan ini CIBI, cerdas istimewa berbakat istimewa. Tapi karena adanya COVID-19 ini, saya waktu itu cuma sempat 1 kali aja sih ketemu. Oh gitu. Berarti ya kesulitannya sudah ada solusinya sendiri ya, Mbak Tuti ya? Iya, jadi harus cari gimana caranya kita bisa peka gitu loh, memanfaatkan indera-indera yang lain juga. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin terakhir nih ada pesan-pesan nggak nih Mbak Tuti gitu buat yang nonton gitu, mungkin teman disabilitas atau non disabilitas gitu ya. Ada pesan-pesan nggak? Ya, untuk pesan-pesan saya untuk teman-teman disabilitas, yang pertama jangan mudah menyerah, apapun kondisi kita itu sama dengan mereka. Kita bisa mencapai apa yang mereka capai juga gitu loh, dan terus berkarya, menghasilkan inspirasi-inspirasi, dan yakin bahwa itu semua sudah jadi ketetapan Allah seperti itu. Dan untuk teman-teman yang di luar sana yang non disabilitas, pesannya coba buka diri kalian, belajar menerima, karena kami juga sebenarnya tidak menginginkan kondisi ini terjadi, tapi sudah takdir dari Allah yang menentukan kami seperti ini. Jadi kami bukan sesuatu yang patut untuk dijauhi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tuti. Oke, untuk Latif mungkin ada pesan-pesannya buat yang nonton. Oke, untuk yang nonton, untuk juga ya teman-teman disabilitas. Disabilitas atau non disabilitas ya. Iya. Untuk teman-teman disabilitas, kalian harus tetap semangat, harus tetap menjadi pribadi yang baik dan terbuka
Karena dengan kita terbuka, maka orang akan memahami kita, seperti apa diri kita, seperti apa potensi kita, dan tetap asah terus keterampilan, kemampuan kalian agar lebih bisa dihargai sama orang lain. Dan juga harus tetap yakin dan percaya selalu ada kemudahan dan apa yang kita lakukan itu sudah jadi ketetapan kita. Dan juga untuk yang non-disabilitas atau orang masyarakat yang memahami kita seperti apa, jangan dipandang sebelah mata. Karena diri kita yang seperti ini pasti itu adalah suatu keragaman. Dan untuk teman-teman yang non-disabilitas juga, untuk masyarakat di luar, kita juga tidak ada yang pernah menginginkan seperti ini. Maka dari situ tetap menjadikan diri kita adalah suatu keragaman, tetap dilihat potensinya seperti apa, lihatlah kelebihannya seperti apa, karena kita juga berhak sama untuk kalian semua gitu. Oke, untuk Rifan masih ada nggak Rifan ya? Live tadi. Rifan live ya. Oke. Nah, mungkin sinyalnya masih ada kok. Oh, masih ada. Oke, Rifan ada pesan-pesan nggak gitu buat teman-teman disabilitas atau non disabilitas gitu yang lagi nonton? Oke, buat untuk teman-teman non disabilitas, jadi sebenarnya hargai kita dan anggap kita tuh apa ya? Kita tuh sama dengan kalian. Terus karena walaupun kita berbeda, tapi itu bedanya cuma sedikit. Kalian melihat, kita juga melihat. Nah, terus untuk teman-teman disabilitas, jangan jadikan keterbatasan kalian sebagai halangan untuk maju gitu. Oke. Itu aja sih. Oke, ya terima kasih untuk Tuti, Rifan, dan Latif ya untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga sukses terus ya untuk kalian untuk kuliahnya ya. Amin. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Semoga perbincangan kita hari ini bisa mengedukasi, menginspirasi, dan memotivasi ya untuk teman-teman disabilitas maupun teman-teman non-disabilitas. Oke, saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.